Assalamualaikum Sobat Rekap, kembali lagi dengan saya Thomas12 di channel Thomas Rekap ID. Kali ini kita ada di segmen yang bakal membahas film-film terbaik dari aktor lokal dan internasional. Dan di video kali ini kita bakal bahas aktor internasional yang sering banget memainkan film-film bergenre aksi. Yaitu siapa lagi kalau bukan Babang Tampan yang bernama Tom Cruise. Ya, kita langsung aja ke pembahasan videonya. Dan bagi yang tanya, Bang Thomas, nggak mungkin lah kalau misalnya film Tom Cruise kan banyak ya, masa iya top 8 terbaik itu kan versi Thomas Recap ya kan. Kalau versi kalian mungkin berbeda, tapi kalau untuk versi Thomas Recap ya ini 8 film terbaiknya. Bagi kalian yang nanya, Bang, nggak cukup kalau bahas di satu video, maka dari itu Mimin bakal buat video lain yang bakal membahas film bergenre fiksi ilmiah yang diperankan oleh Tom Cruise. Oke, sebelum ke videonya, bagi sobat rekap yang mau nonton video ini, siapkan dulu posisi duduk yang nyaman biar kalian dengan seksama bisa nonton video ini dan nyimak dengan baik. Di posisi pertama ada The Last Samurai, menceritakan tentang Nathan Agent Tom Cruise, seorang veteran perang saudara Amerika yang telah jatuh ke dalam keadaan putus asa dan kehilangan jati dirinya setelah terlibat dalam konflik-konflik kekerasan. Dia menerima tawaran untuk pergi ke Jepang dan melatih pasukan modern tentara kekaisaran Jepang untuk melawan pemberontakan samurai yang menentang modernisasi yang dipimpin oleh pemerintahan Meiji. Namun ketika agen tertangkap oleh pasukan samurai pimpinan Katsumoto Ken Watanabe, dalam pertempuran, dia mulai belajar tentang kehidupan dan kebudayaan samurai yang luhur. Saat dia tinggal bersama mereka, dia menemukan nilai-nilai kejujuran, keberanian, dan kehormatan yang telah hilang dalam dirinya. Melalui proses ini, Agrin mulai mempertanyakan loyalitasnya terhadap pemerintah Jepang dan memilih untuk melawan mereka dalam pertempuran terakhir. Banyak elemen dalam film terinspirasi oleh peristiwa sejarah nyata, terutama pemberontakan Satsuma pada tahun 1877. Di urutan kedua ada Collateral tahun 2004. Tom Cruise dalam peran antagonis yang jarang terjadi bersama Jamie Foxx yang memerankan peran utama. Penampilan Cruise dalam peran ini seringkali diuji karena keberanian dan kompleksitasnya. Film ini mendapat pujian yang luas dan mendapatkan masuk nominasi Academy Award untuk aktris pendukung terbaik. Untuk penampilan Jada Pinkett Smith, film ini menampilkan Max yang dimainkan oleh Jamie Foxx, seorang supir taksi Los Angeles yang memiliki impian untuk memiliki perusahaan ilmunisi sendiri. Namun hidupnya sederhana berubah drastis ketika seorang penumpang misterius bernama Vincent, dimainkan oleh Tom Cruise, meminta layanan taksi untuk mengantarnya ke beberapa tempat semalaman. Ternyata Vincent adalah seorang pembunuh bayaran yang sedang dalam misi membunuh 5 target dalam satu malam. Sementara itu seorang detektif polisi yang gigih dimainkan oleh Mark Ruffalo berusaha untuk menemukan siapa yang berada di balik serangkaian pembunuhan yang tampaknya tidak terkait ini. Jadi ini adalah film di mana si Tom Cruise menjadi villain utamanya. Valkyrie mengisahkan dalam pertempuran di Tunisia, Kolonel Klaus Sunterberg atau Tom Cruise menderita luka parah dan mengharuskannya pulang ke markas Nazi di Jerman. Stauffenberg mungkin tak pernah menyangka kepulangannya ke Jerman ini justru membawanya ke sebuah rencana kudeta yang tak pernah ia bayangkan. Stauffenberg kemudian direkrut oleh Jenderal Obererich Bing yang diperankan oleh Bill Nighy yang sebelumnya sudah merencanakan pembunuhan atas pemimpin Nazi yaitu Adolf Hitler yang diperankan David Bamber, namun gagal. Kelompok yang membuat diri mereka Jerman resisten ini beranggotakan banyak petinggi Nazi yang tak sepaham dengan Adolf Hitler. Mereka berencana menghabisi riwayat Hitler sebelum ia membuat kerusakan lebih besar dan membahayakan Jerman. Mereka bermaksud menggunakan operasi Valkyrie yang dirancang Hitler untuk menghadapi kemungkinan terjadinya kudeta. Namun tetap saja itu bukanlah sebuah langkah yang mudah karena Stauffenberg harus berada benar-benar dekat dengan Hitler untuk bisa memastikan bahwa target ini berhasil dieksekusi. Di posisi 4 ada Night and Day tahun 2010. Di film action ini Tom Cruise memerankan peran utama sebagai Roy Miller, seorang agen rahasia yang berusaha melindungi seorang wanita muda yang diperankan oleh Cameron Diaz. Diaz juga memerankan peran utama sebagai June Havens. Ke Night and Day mengikuti kisah June Havens, Cameron Diaz, seorang wanita yang biasanya terjebak dalam petualangan berbahaya ketika dia bertemu dengan Roy Miller, seorang agen rahasia yang menarik dan misterius. Ketika mereka berdua bertemu di bandara, June tidak menyadari bahwa Roy adalah seorang agen yang sedang diburu oleh pihak berwenang karena dituduh melakukan kejahatan. Roy membawa June ke dalam serangkaian kejadian yang tak terduga, termasuk pertempuran sengit dan penghindaran dari berbagai pihak yang ingin menghentikan mereka. Meskipun awalnya ketakutan, June segera menyadari bahwa Roy sebenarnya adalah pahlawan yang berusaha melindunginya dari bahaya yang mengancam, sementara mereka berusaha untuk mengungkap konspirasi yang lebih besar di balik pengejaran mereka. June dan Roy terlibat dalam petualangan yang menebarkan di seluruh dunia.
Di posisi kelima ada Mission Impossible Ghost Protocol tahun 2011. Setelah serangkaian kejadian yang tragis, IMF Impossible Mission Force dianggap sebagai organisasi teroris. Ethan Hunt yang diperankan Tom Cruise dan timnya terdiri dari Benji Dunn, Jen Carton, dan Brand yang diperankan Jeremy Renner dibiarkan sendiri tanpa bantuan atau dukungan dari pemerintah. Mereka harus melacak dan menghentikan Kurt Hendrik, seorang teroris yang berencana meluncurkan serangan nuklir yang mematikan. Dengan hanya sedikit sumber daya dan tanpa akses ke teknologi yang biasa mereka andalkan, tim IMF harus berusaha untuk menghentikan rencana Hendrik sebelum terlambat. Misinya membawa mereka ke berbagai tempat di seluruh dunia, termasuk Dubai, di mana Ethan Hunt terlibat dalam aksi luar biasa di Burj Khalifa, gedung tertinggi di dunia. Film ini mendapat pujian kritis yang luas dan sukses secara komersial, menghasilkan pendapatan yang besar di box office dan dianggap sebagai salah satu film terbaik dalam franchise Mission Impossible. Di posisi ke-6 ada film American Made tahun 2017. Pada akhir tahun 1970-an, Barry Seal yang diperankan Tom Cruise, seorang pilot untuk maskapai komersial Transworld Airlines, dipanggil oleh agen CIA Mons Sakarve yang menerima Barry untuk melakukan misi pengintaian rahasia untuk CIA di Amerika Tengah menggunakan pesawat kecil dengan kamera yang terpasang di pesawat tersebut. Kemudian pada tahun 70-an, Monty meminta Barry untuk mulai berperan sebagai kurir antara CIA dan Jenderal Manuel Noriega di Panama. Selama misi, kartel Madeleine merekrut dan meminta Barry untuk menerbangkan kokain ketika kembali ke Amerika Serikat. Barry menerima dan mulai menerbangkan kokain ke Louisiana. CIA gelap mata terhadap penyelundupan narkoba, tetapi DEA melacak Barry untuk menghindari pihak yang berwenang. Monty meminta Barry dan keluarganya untuk pindah ke sebuah kota terpencil di Mena, Arkansas. Uniknya ini film diangkat dari kisah nyata. Di urutan ketujuh ada Jack Reacher tahun 2017, masih tahun yang sama dengan film sebelumnya. Tom Cruise memerankan peran utama sebagai Jack Reacher, seorang mantan detektif militer yang memiliki kemampuan investigasi yang luar biasa. Pemeran lainnya termasuk Rosamund Pike, Richard Jenkins, dan David Oyelowo. Jack Reacher diadaptasi dari salah satu novel dari seri Jack Reacher karya Lee Child yang terkenal. Ketika seorang penembak jitu mantan militer menembaki 5 orang yang tidak bersalah di Pittsburgh, Pennsylvania. Semua bukti menunjukkan pada seorang pria bernama James Barr, diperankan oleh Joseph Sikora. Barr yang telah ditangkap dan dituduh melakukan kejahatan itu meminta hanya satu hal: Jack Reacher. Jack Reacher, seorang mantan detektif yang legendaris, mendengar tentang kasus tersebut datang ke Pittsburgh untuk menyelidikinya sendiri. Meskipun dia berusaha untuk hidup di bawah radar, Reacher segera menarik perhatian detektif lokal Helen Rodin. Setelah diselidiki, dia menemukan bahwa kasus ini jauh lebih rumit daripada yang terlihat pada awalnya. Di urutan terakhir ada film terbaik Tom Cruise, Top Gun Maverick, yang dirilis di tahun 2022 silam dan menjadi salah satu film paling sukses di tahun tersebut. Film ini disutradari oleh Joseph Kosinski yang sebelumnya dikenal atas karyanya dalam film-film Tron Legacy dan Oblivion. Di film action ini, Tom Cruise kembali memerankan peran ikoniknya sebagai Pete Maverick Mitchell. Selain itu, film ini juga menampilkan Miller Taylor, Jennifer Connelly, Jon Hamm, dan Val Kilmer dalam peran-peran penting. Top Gun Maverick adalah sequel dari film Top Gun yang dirilis pada tahun 1986, menjadi salah satu film ikonik dalam karir Tom Cruise. Top Gun Maverick awalnya dijadwalkan untuk dirilis tahun 2019 silam, namun perilisannya ditunda beberapa kali hingga akhirnya dijadwalkan untuk rilis pada tahun 2022. Top Gun Maverick mengikuti petualangan Pete Maverick Mitchell, seorang pilot tempur Angkatan Laut Amerika Serikat yang legendaris, yang sekarang menjadi instruktur penerbangan di Akademi Penerbangan Angkatan Laut Amerika Serikat. Meskipun telah menghabiskan beberapa dekade dalam karir militer, Maverick tetap mempertahankan semangat dan bakatnya yang luar biasa dalam menerbangkan pesawat tempur. Ketika dia dihadapkan dengan tantangan-tantangan baru di dunia penerbangan modern, termasuk teknologi canggih dan pesawat-pesawat tempur baru, Maverick harus berusaha untuk membuktikan dirinya sekali lagi sebagai seorang penerbang yang tak tertandingi. Jadi itulah sobat, rekap film-film terbaik yang udah Mimin rangkum dalam top 8 film terbaik yang diperankan oleh Tom Cruise. Dan ingat, semua 8 film tadi itu adalah film aksi semua ya, film yang bergenre aksi tanpa ada genre lain. Jadi kalau untuk film-film yang lain beda lah ya, ini kan khusus untuk film aksi. Jadi untuk Mission Impossible memang yang menurut Mimin dari waralabanya yang banyak banget, dari Mission Impossible 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai yang nanti terbaru yang ke-8, ya menurut pendapat Mimin dan menurut pendapat para kritikus juga, yang terbaik itu adalah Mission Impossible Ghost Protocol, ya kan, yang dia main di Burj Khalifa itu loh, yang di Dubai. Nah sebenarnya yang Rogue Nation juga
atau yang apa sih yang terbaru itu Fallout itu sebenarnya bagus juga, kan selera orang kan beda-beda ya. Siapa tahu aja menurut dia bagus, menurut orang lain kurang bagus. Jadi menurut kalian mana yang paling bagus? Silahkan komen aja di kolom komentar, sharing pendapat kalian tentang film terbaik menurut kalian dari film-filmnya Tom Cruise tuh apa aja sih. Kalian bisa tulis listnya sendiri di kolom komentar sesuai selera kalian, karena bisa jadi pendapat Mimin itu kurang relevan bagi beberapa orang karena tiap orang sekali lagi seleranya beda-beda. Sekali lagi bagi kalian yang nanya, bang kok nggak ada film ini, sebenarnya ada, cuman Mimin udah buat videonya sendiri untuk pembahasan film Tom Cruise yang khusus untuk fiksi ilmiah. Jadi untuk kalian yang mau nanya, bang film-filmnya mana, kalian langsung aja klik video yang Mimin bakal cantumkan di pin komentar tentang film terbaik Tom Cruise yang bergenre fiksi ilmiah. Segitu aja, jangan lupa subscribe. Dadah.